Perkembangan teknologi. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi pangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai apa sih pengertian dari teknologi pangan dan juga contohnya. Nah, apakah anak-anak kelas 3 di sini masih ingat? Nah, untuk mengingatkan dan mengulas kembali, silahkan perhatikan penjelasan bu guru berikut ini. Nah, seperti kita tahu, alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk berarti harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Nah, mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Nah, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi beberapa makanan baru dengan menggunakan teknologi pangan. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan juga kecap. Nah, jadi tahu, tempe, dan kecap ini dia bisa seperti ini karena dari kedelai yang diolah menggunakan teknologi pangan. Kemudian contoh lainnya apa? Misalnya susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan juga keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Kemudian teknologi pangan ini juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, sekarang kalian paham kan apa itu teknologi pangan dan juga contohnya? Nah, masih ingat tadi salah satu bahan makanan atau pangan adalah kacang kedelai. Kemudian diolah melalui teknologi pangan menghasilkan apa? Tempe, betul. Nah, pernahkah kalian di sini makan tempe? Pernah ya? Oke. Hari ini kita akan menghitung luas permukaan tempe dengan satuan tidak baku. Bagaimana ya contohnya? Dan bagaimana ya caranya? Kita perhatikan. Di sini ada gambar tempe. Kemudian nanti akan ada kotak-kotak atau kotak satuan persegi yang berwarna merah akan menutup bagian tempe tersebut. Kira-kira ada berapa kotak yang kita butuhkan untuk menutup seluruh bagian tempe? Yuk kita mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata ada 6 kotak. Berarti luas permukaan tempe atau luas tempe adalah 6 satuan persegi. Nah, sekarang perhatikan contoh kedua. Kerjakan soal berikut ya. Dan jangan lupa tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, soalnya Ibu Edo mengukur 2 kain putih, kain A dan kain B. Kira-kira berapakah luas dari kain A dan kain B? Perhatikan kotak-kotak berikut ini, kira-kira ada berapa ya? Coba hitung sendiri. Nah, bisa kan? Ya, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, kemudian Ibu punya soal untuk kalian. Tuliskan di buku tugas kalian dan besok pagi kita akan koreksi soal tersebut. Agar kalian bisa mengerjakan dengan baik, silakan di-pause video ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.